Derasnya air hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersautan tidak membuat langkah kedua suami istri itu terhenti. Mereka terus saja melangkah, bahkan tidak mempedulikan kondisi mereka yang sudah renta. Rasa khawatir terus saja muncul di hati mereka tatkala baru saja ada sebuah pertanda yang muncul setelah puluhan tahun tidak terlihat. "Pak," panggil Marni. Akan tetapi Kusno tidak menanggapi panggilan istrinya. Matanya terus saja terperancang pada rumah yang memiliki banyak kenangan di dalamnya. Bagai sebuah role film yang diputar begitu cepat, ingatan demi ingatan muncul di benak laki-laki tua itu. Mengusap matanya yang perih karena genangan air mata bercampur air hujan, Kusno kembali melangkah dan buru-buru untuk membuka pintu. Namun saat dirinya membuka pintu dan melihat ke dalam, seketika tubuhnya terhenti. "Kita terlambat, Bu," ucap Kusno yang langsung bersandar pada dinding sampai tubuhnya merosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Lebur Sukmo. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Dinda buru-buru meninggalkan toko tempat usahanya. Beberapa kali dia berdecak tidak sabar saat motor yang dikendarainya terjebak macet. Pikirannya terus saja tertuju pada Bu Nawang, mengingat beberapa saat lalu wanita itu menelponnya dan meminta untuk segera pulang ke panti asuhan yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun ke belakang. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, batin Dinda yang terus saja melajukan kendaraannya dengan kencang. Dia bahkan hampir tidak peduli dengan beberapa umpatan yang muncul dari pengendara lainnya. Setelah 30 menit dilaluinya dengan tergesa-gesa, kini Dinda tengah berdiri di depan bangunan yang memiliki berbagai memori di dalamnya. Mengedarkan pandangan, Dinda sedikit terhenyak. "Mobil siapa itu?" ucap Dinda keheranan saat memperhatikan mobil mewah yang ada di tengah terparkir di sudut pekarangan panti asuhan. "Kak Dinda!" terdengar suara sahutan teriakan. Sontak Dinda langsung menolehkan kepalanya, tersenyum lembut. Belum juga dia menjawab suara teriakan itu, kini dirinya tengah dipeluk oleh seorang anak laki-laki. "Herman?" ucap Dinda sambil membalas pelukan laki-laki kecil di hadapannya. "Kak Dinda, sudah lama tidak main kesini," rengek Herman saat sudah melepaskan pelukannya pada Dinda. "Maaf ya, kakak itu lagi banyak kerjaan, jadi belum sempat." Belum juga Dinda menyelesaikan ucapannya, beberapa bocah lainnya sudah berlari dan meneriaki nama Dinda. Suasana menjadi riuh, sesekali Dinda terkekeh dengan sikap anak-anak panti saat melihat dirinya. Sudah, biar kakak Dinda masuk dulu ya." Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Perasaan kalutnya sedikit hilang ketika melihat Bu Nawang berdiri tidak jauh dari pintu depan sambil tersenyum ramah padanya. "Bu Nawang,
ucap Dinda yang langsung saja memeluk pengasuhnya. Ada apa, Bu? Tanya Dinda penasaran saat sudah melepaskan pelukannya. Ayo masuk, Din, biar Pak Hamdan yang menjelaskannya, kata Bu Nawang sambil beranjak untuk masuk ke dalam rumah. Dinda terdiam mematung mencoba mengingat-ingat siapa Pak Hamdan yang Bu Nawang maksudkan. Dinda, ayo, ucap Bu Nawang saat mendapati Dinda yang justru terdiam di depan pintu. Melangkahkan kakinya, mereka berjalan beriringan. Saat memasuki ruang tamu, Dinda melihat seorang laki-laki parubaya dengan perawakan tegas tengah duduk sambil memainkan handphone yang ada di tangannya. Dinda, sapa Pak Hamdan dengan senyum simpulnya. Dinda tidak menjawab, dia masih terus saja mencoba mengingat siapa gerangan Pak Hamdan itu. Duduk, Din, pinta Bu Nawang. Saat melihat Dinda yang masih saja terus melihat Pak Hamdan, tersadar buru-buru Dinda duduk di kursi sebelah Bu Nawang. Perkenalkan, saya Hamdan. Sudah lama sekali saya itu mencari kamu, kata Hamdan sambil mengulurkan tangan kanannya. Saya Dinda, Pak, kata Dinda yang sudah meraih tangan Pak Hamdan. Langsung saja kalau gitu ya. Saya sudah menceritakan semuanya pada Bu Nawang sebelum kamu datang ke sini. Mungkin ini akan sedikit membingungkan. Sudah lama saya mencoba mencari keberadaanmu karena hanya ada satu petunjuk. Ini, ucap Pak Hamdan. Kali ini dia membuka tasnya dan menyerahkan sebuah kertas foto usang. Seketika tubuh Dinda menenggang. Dia terus saja melihat foto yang kini tengah dia pegang. Bapak siapa? Ucap Dinda kembali memandang Pak Hamdan. Saya ini teman dari bapak kamu, sekaligus kuasa hukum keluarga Sukmaji, ucap Hamdan dengan tatapan teduh. Dinda tidak menanggapi. Dia terus saja memandang Hamdan dengan curiga. Batinnya benar-benar bingung. Setelah sekian lama dia tidak memikirkan tentang kedua orang tuanya, kini tiba-tiba saja hadir seorang laki-laki tidak dikenal yang mengaku sebagai teman bapaknya. Tidakkah ini semua mencurigakan? Maaf, Pak, saya belum mengerti. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan barang ini? Tanya Dinda datar. Baginya selama ini kedua orang tuanya sudah lama mati, tidak ada yang berarti lagi baginya. Sudah setahun ini, saya itu mencoba untuk mencari tahu keberadaanmu. Hanya sebuah foto usang dan sedikit petunjuk yang tertulis di salah satu buku milik ibumu yang mengatakan kalau anaknya dia titipkan di salah satu panti asuhan di kota ini, jawab Hamdan dengan tenang. Dia tahu kalau Dinda bukan orang bodoh, nampak sekali meskipun ekspresinya lunak tapi tatapannya penuh dengan rasa selidik. Jika kamu mau mengetahui semuanya, datanglah besok ke tempat ini, karena percuma saja saya jelaskan semua. Dari ekspresimu itu saya tahu kalau kamu tidak akan percaya kalau memang orang tuamu sudah mencoba menyelamatkan dirimu dengan menitipkan anaknya di tempat ini, ucap Hamdan sambil menyerahkan secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Dinda kemudian menerima kertas itu. Sejenak dia pandangi alamat yang tertera di kertas yang baru saja ia terima. Itu hanya berjarak beberapa jam dari kota tempat dirinya tinggal saat ini. Dinda kemudian menatap Bu Nawang, meminta persetujuan. Namun Bu Nawang hanya diam, tidak memberikan petunjuk apapun. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Nomor handphone dan alamat rumah saya sudah saya berikan pada Bu Nawang. Jika kamu butuh bantuan, saya jangan sungkan untuk menghubungi saya. Ya Din, ucap Pak Hamdan sambil beranjak dari tempat duduknya. Belum tidur kamu, Din? Sapa Bu Nawang saat mendapati Dinda tengah duduk di teras depan rumah. Menengok ke arah sumber suara, Dinda tersenyum dan menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Belum, Bu. Belum ngantuk. Terima kasih, Bu, jawab Dinda sambil menerima secangkir teh dari Bu Nawang. Ibu tahu, pasti kamu masih kepikiran kan sama kejadian tadi siang.
Bahkan ibu juga kaget karena selama ini tidak pernah ada yang mencari keberadaanmu, ucap Bu Nawang memandang ke arah depan. Ingatan bagaimana dia pertama kali menemukan Dinda masih teringat jelas di kepalanya. Bahkan kejadian itu seperti baru saja terjadi kemarin. Kamu ternyata sudah besar ya, Din, ucap Bu Nawang yang sekarang sudah melihat ke arah Dinda. Apa yang harus Dinda lakukan, Bu? Tanya Dinda. Sekuat apapun dia mencoba untuk menahan perasaannya, akhirnya dia hanya seorang wanita yang rindu dengan sebuah rumah. Lakukan apa yang memang bisa membuat kamu lega, Din. Semua keputusannya itu ada dalam dirimu. Jika memang kamu siap untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluargamu itu, maka pergilah. Tapi jika memang kamu sudah melupakan masa lalumu, berhentilah, Din, ucap Bu Nawang sambil berdiri untuk menuju ke dalam rumah. Dinda termenung memikirkan perkataan Ibu Nawang. Dulu dia selalu iri dengan teman-temannya saat mereka diantarkan ke sekolah oleh orang tua mereka. Dia selalu iri dengan teman-temannya yang selalu dicari dan dimarahi oleh orang tuanya. Tapi apa artinya semua ini sekarang? Apakah itu penting untuk Dinda? Sudah 20 tahun lebih dia berdamai dengan kehidupannya. Kenapa dia harus mencoba mencari tahu lagi keberadaan orang tuanya yang sudah membuangnya itu? Ketika Dinda meletakkan kepalanya di atas tangannya, tangisnya pun pecah. Dadanya begitu sesak. Dinda pamit dulu, Bu. Nanti Dinda kabari ya kalau udah sampai di sana, ucap Dinda sambil memeluk Bu Nawang. Kamu hati-hati ya, Din. Kabari ibu kalau ada apa-apa, kata Nawang saat Dinda sudah melepaskan pelukannya. Kini Dinda sudah duduk dalam mobil travel yang menghantarkannya ke alamat yang diberikan oleh Pak Hamdan. Dinda tidak banyak membawa pakaian, hanya beberapa saja. Dia memang berniat hanya sehari di kota itu. Setelah semua selesai dia akan kembali lagi pulang. Pandangan Dinda selalu saja melihat keluar jendela. Sesekali air matanya meleleh, jantungnya berdebar tidak karuan. Perasaannya benar-benar kacau. Apa benar Bapak dan Ibu masih hidup? Batin Dinda penasaran. Tak terasa 3 jam sudah perjalanan yang Dinda lalui. Saat ini Dinda sudah tengah duduk di salah satu bangku ruang tunggu di travel agen yang baru saja dia gunakan. Sesekali dia melihat ke arah jam tangannya. Jelas sekali wajahnya terlihat cemas. Dinda? Terdengar suara laki-laki tepat di samping Dinda. Menolehkan kepalanya, ternyata itu adalah Pak Hamdan. Sudah lama nunggunya? Tanya Pak Hamdan ramah. Belum, Pak. Kita langsung pergi, tanya Dinda yang sudah penasaran dengan tempat yang akan mereka tuju. Ayo mari, tempatnya itu tidak jauh dari sini, paling cuma setengah jam, ajak Pak Hamdan untuk menuju mobil sedan hitam miliknya. Bagaimana kabarmu, Din? Bapak tidak menyangka akhirnya bisa bertemu denganmu, tanya Pak Hamdan saat mereka sudah berada di mobil. Baik, Pak, ucap Dinda secukupnya. Dia masih menaruh curiga pada orang yang tengah duduk di sampingnya itu. Bahkan di tasnya juga sudah dia siapkan pisau lipat dan juga semprotan merica. Jika memang laki-laki ini tengah berniat buruk padanya. Pasti berat untukmu, Din. Aku sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Keluarga dari bapakmu yang menyebabkan semua ini terjadi, kata Pak Hamdan. Dinda tidak menjawab. Dia masih terus saja melihat Pak Hamdan, menunggu kelanjutan cerita tentang kehidupannya yang masih menjadi misteri. Keluarga dari bapak, jawab Dinda saat Pak Hamdan tidak melanjutkan perkataannya. Keluarga Sumaji terkenal sebagai salah satu keluarga terpandang di kota ini. Semuanya berawal dari situ, jawab Pak Hamdan. Apa bapak dan ibu masih hidup? Tanya Dinda setelah sekian lama menahan pertanyaannya yang terus saja mengganggu di batinnya. Pak Hamdan diam. Dia terus saja terfokus pada jalan. Sebentar lagi kamu akan tahu, ucap Pak Hamdan yang mulai melebatkan mobilnya dan masuk ke sebuah jalan perkampungan. Nah, kita udah sampai, Din. Ayo, ucap Pak Hamdan setelah memarkirkan mobilnya. Dinda kemudian menghela napas, kemudian membuka pintu mobil dengan perlahan. Kini ia tengah berdiri di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Pandangannya terfokus pada bangunan model lama
dengan gabungan joglo dan gaya kolonial yang masih khas. "Rumah siapa ini, Pak?" tanya Dinda yang masih saja memandangi bangunan yang ada di hadapannya itu. "Rumah peninggalan kakekmu," kata Pak Hamdan sambil melangkahkan kakinya untuk menuju ke arah teras rumah. "Assalamualaikum, Bok." Salam Pak Hamdan sambil mengetuk-ngetuk daun pintu. Butuh beberapa saat bagi Pak Hamdan untuk terus mengetuk pintu dan memberikan salam, hingga muncul satu wanita yang sudah cukup berumur dalam rumah. "Waalaikumsalam, Pak Hamdan. Mari, Pak," ucapnya yang langsung membuka pintu rumah itu lebar-lebar. Dinda memandangi setiap jengkal ruangan. Tidak ada yang aneh baginya, semua nampak normal. Selayaknya ruang tamu pada umumnya. Hanya ada sebuah lukisan yang besar yang tergantung di salah satu dinding ruangan tersebut. "Itu kakek dan nenekmu, Din," ucap Pak Hamdan saat melihat Dinda terus saja memandangi lukisan besar yang ada di hadapannya. "Saya masih gak ngerti, Pak. Kenapa Bapak membawa saya ke tempat ini?" ucap Dinda saat sudah duduk di salah satu kursi kayu dengan punggungan busa yang nyaman. "Sebentar," ucap Hamdan sambil berdiri masuk ke dalam rumah meninggalkan Dinda seorang sendirian. Sekali lagi pandangan Dinda tertuju pada lukisan besar yang tergantung di dinding depannya. Kalau memang benar kedua orang itu adalah kakek dan neneknya, maka mereka adalah pasangan yang serasi. Si laki-laki memiliki perawakan yang tinggi gagah menggunakan baju beskap Jawa serta blangkon yang membuatnya terlihat tampan, serta yang wanita terlihat ayu dan berwibawa dengan menggunakan baju kebaya yang berwarna putih. "Silakan Non, diminum dulu," ucap Bok Marni sambil menaruh 2 cangkir teh di depannya. Dinda hanya tersenyum dan berterima kasih pada Bok Marni. Cukup lama Dinda menunggu Pak Hamdan. Entah apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu sampai 15 menit berselang, namun tetap saja belum kembali dari dalam rumah. Merasa bosan akhirnya Dinda beranjak keluar. Dilihatnya seksama suasana rumah milik kakeknya itu. Sesekali dia menghirup napas dalam-dalam. Rumah itu begitu tenang, dengan beberapa pohon yang rindang serta tanaman-tanaman kecil di sekelilingnya. Berbeda sekali dengan kehidupan Dinda selama ini saat masih berada di panti asuhan yang tidak pernah sepi. Hingga matanya menangkap sesuatu. Ada seorang wanita yang tengah duduk di ayunan yang terbuat dari ban bekas. Lama Dinda mengamati wanita itu. Meski terlihat cantik, namun entah kenapa perasaan Dinda sedikit terganggu dengan kehadirannya. "Sini, Din," terdengar suara Pak Hamdan dari arah belakang Dinda. Dinda melihat Pak Hamdan membawa beberapa buku dan dokumen. Dinda mengambil satu buku bersampul kulit. Bibirnya tersenyum tatkala melihat foto dirinya yang tengah bermain di pekarangan panti asuhan. "Ibumu tidak pernah sekalipun meninggalkanmu," ucap Hamdan yang kini mulai menyalakan sebatang rokok sambil terus mengamati Dinda. "Sekarang di mana ayah dan ibu, Pak?" tanya Dinda setelah selesai menutup album foto yang baru saja dilihatnya. Hamdan terdiam seolah dia sedang menguatkan dirinya. "Ajeng sudah meninggal beberapa tahun yang lalu," ucap Hamdan. Mendengar itu Dinda hanya tersenyum kecut. Sedari kemarin dia memang sudah berusaha untuk tidak terlalu banyak berharap. "Ada yang ingin aku tunjukkan padamu, Din," kata Pak Hamdan yang langsung berdiri. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Kini Dinda tahu kalau keluarganya memang berasal dari orang kaya. "Kita mau kemana, Pak?" ucap Dinda yang masih terus mengikuti Hamdan. Tidak ada jawaban. Hamdan terus saja melangkahkan kakinya hingga dia berhenti di depan pintu kayu. Kemudian dia membuka pintu itu dengan perlahan. Ternyata itu adalah kamar tidur yang cukup luas, dengan almari besar serta meja rias yang masih menampung banyak barang. "Mari masuk, Din," ucap Hamdan. Dinda bergeming. Dia tetap berdiri di luar pintu. Ada alasan kuat untuk tidak mengikuti laki-laki yang ada di hadapannya. "Tidak perlu takut, lihatlah," ucap Hamdan yang saat melihat Dinda masih saja berdiri di luar pintu. Dinda melangkah masuk, pandangannya masih terus menatap Hamdan lekat-lekat, yang kini sudah menatap ke arah tempat tidur. "Ahmad, ini bapakmu," ucap Hamdan. Jantung Dinda terhenti.
Pandangannya yang selalu menatap Hamdan kini berubah menoleh ke arah ranjang yang ada di ujung ruangan. Dinda terpaku. Dia terus saja melihat laki-laki yang tengah berbaring di atas tempat tidur besar itu. Tidak bergerak perlahan. Matanya dengan jelas bisa melihat sosok ayahnya yang sudah membuangnya ke panti asuhan. Apa yang sedang terjadi dengan ayah? Ucap Dinda penasaran. Setelah kematian Ajeng, tiba-tiba saja kondisi Ahmad ini ambruk dan memburuk. Badannya itu tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa berbicara, bahkan untuk makan dan buang air saja. Dia masih harus dibantu oleh Mbok Marni dan Pak Kusno. Semua sudah dilakukan, Din, dari medis hingga orang pintar. Tapi sayang, tidak ada perubahan apapun, ucap Hamdan yang kini sudah berjalan untuk menuju sisi ranjang. Mungkin ini karma, karena mereka sudah membuangku ke panti asuhan. Batinnya masih terasa sakit dengan perlakuan orang tuanya, tapi dia juga tidak tega melihat kondisi ayahnya seperti ini. Hamdan terus saja melihat ke arah Dinda. Saya tahu, Din, kamu sakit hati dengan perlakuan orang tuamu. Saya sendiri juga tidak tahu pasti alasan kenapa orang tuamu sampai menaruhmu di panti itu. Tapi jika memang kamu mau mengetahui alasan dibalik semua ini, rawatlah bapakmu itu, ucap Hamdan lantang. Dinda tidak habis pikir dengan kalimat yang diucapkan oleh Pak Hamdan. Bagaimana mungkin dia bisa meminta Dinda untuk merawat bapaknya, sementara mereka sendiri sudah tega membuang Dinda ke panti asuhan. Itu semua terserah kamu, Din. Tugas saya hanya mencarimu dan mengantarkanmu ke sini. Kalau memang kamu tidak mau, saya juga tidak bisa memaksa. Semua surat pemindahan warisan akan segera saya selesaikan, kata Hamdan seolah mengetahui apa yang sedang Dinda pikirkan. Setelah memikirkan semuanya dan minta saran dari Bu Nawang, akhirnya Dinda setuju untuk sementara tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Baik, Pak. Untuk sementara saya akan tinggal di sini. Tapi jangan berharap saya bisa membuat orang itu bisa bangun dari tempat tidurnya, ucap Dinda. Hamdan tersenyum. Tidak masalah. Sebentar ya, saya panggilkan Mbok Marni dan Pak Kusno, ucap Hamdan yang langsung saja berdiri dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Dinda termenung memikirkan kembali, semoga keputusannya itu tidak salah kali ini. Din, ini Pak Kusno dan Mbok Marni, orang yang selama ini menjaga bapakmu dan rumah ini, ucap Pak Hamdan yang kini tengah berdiri bersama dua orang laki-laki dan perempuan yang sudah berumur. Astaga, ini non Dinda toh. Lihat, Pak, anaknya Bu Ajeng sudah besar, ucap Mbok Marni sambil berjalan menuju Dinda untuk menyalaminya. Sedangkan Pak Kusno hanya tersenyum dan mengangguk. Kami tinggal di belakang rumah, Non. Kalau ada apa-apa langsung panggil saja ya, ucap Pak Kusno ramah. Bok, siapin kamar ya buat Dinda. Kamar yang sudah disiapkan sama Ajeng, ucap Hamdan. Mbok Marni langsung berjalan untuk menuju ke dalam rumah. Ya udah ya, Din, saya pulang dulu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk langsung hubungi saya, ucap Pak Hamdan yang langsung menyalami Dinda dan Pak Kusno. Seolah seperti sudah diatur, Dinda kali ini tengah berdiri dalam kamarnya. Sesekali dia mengedarkan pandangannya mencoba untuk beradaptasi. Pikirannya masih kalut dengan kejadian yang serba tiba-tiba seperti ini. Melangkah, Dinda mencoba untuk membuka jendela kamarnya. Ia terus saja mengedarkan pandangannya, entah apa yang sedang Dinda cari, hingga matanya kembali menangkap seorang perempuan tengah berdiri tidak jauh dari ayunan yang ada di bawah pohon mangga. Sedikit rasa penasaran muncul dalam dirinya. Siapa wanita itu? Tok tok tok. Non Dinda. Terdengar suara Mbok Marni dan ketukan pintu. Sontak Dinda langsung memalingkan kepalanya ke arah pintu itu. Kemudian saat dia berpaling lagi melihat keluar, sosok wanita itu sudah menghilang. Tok tok tok. Non. Iya, Mbok, masuk aja, ucap Dinda yang langsung berjalan ke arah pintu kamar. Non,
Makan dulu non, sudah Mbok siapkan, ucap Mbok Marni. Tidak mau menolak karena memang perutnya sudah lapar. Dida langsung saja berjalan untuk menuju ruang makan. Mbok, temenin saya makan ya Mbok. Pak Kusno kemana? Ucap Dinda saat sudah duduk di ruang makan yang lumayan besar itu. Bapak masih ngurusin taman belakang non, ucap Mbok Marni yang masih berdiri di samping Dinda. Mbok ngapain? Sini duduk dan panggil saya Dinda aja. Gak perlu ada embel-embel non lah. Saya tidak nyaman Mbok, ucap Dinda yang menarik kursi di sebelahnya. Tidak berani menolak, Mbok Marni langsung duduk di samping Dinda. Habis makan, temani saya di belakang ya Mbok. Saya pengen tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini, ucap Dinda. Seketika raut wajah Mbok Marni berubah. Tidak ada anggukan, bahkan justru malah melihat sedikit ketakutan. Kenapa Mbok? Ucap Dinda. Gak apa-apa non, ucap Mbok Marni. Mbok, udah saya bilang, panggil Dinda aja. Gak perlu pakai embel-embel non, ucap Dinda yang mulai jengah. Jadi ayah tiba-tiba aja gak bisa bergerak gitu, ucap Dinda keheranan saat mendengar cerita dari Mbok Marni mengenai kondisi bapaknya. Iya Din, setelah kematian Bu Ajeng, tiba-tiba saja semua menjadi aneh. Bahkan Pak Sumaji yang biasa keras tiba-tiba saja menjadi pendiam, kata Mbok Marni. Jadi kakek dan nenek meninggal setahun setelah kematian ibu, tanya Dinda. Dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang diceritakan oleh Mbok Marni. Dinda tahu betul ada bagian-bagian yang memang sengaja tidak disampaikan olehnya. Iya, setahun setelahnya kematian Bu Ajeng, bapak dan ibu kecelakaan. Mereka yang ada dalam mobil semua tidak tertolong, ucap Mbok Marni yang mulai merasa tidak nyaman. Saya masih sakit hati dengan perlakuan keluarga ini, Mbok. Saya pikir mereka dulu itu orang yang tidak punya, sampai-sampai menaruh anaknya ke panti asuhan. Tapi saat saya melihat keadaan rumah ini, justru saya malah merasa sudah dibuang dengan sengaja, ucap Dinda dengan tatapan yang nanar. Tidak ada obrolan setelahnya. Mbok Marni memilih untuk tidak menanggapi perkataan Dinda. Dia hanya minta maaf karena memang tidak tahu alasan dibalik masalah yang terjadi di keluarga Sumaji. Sore itu harinya Dinda hanya berkeliling rumah. Sesekali dia menengok ke kamar bapaknya, berharap laki-laki itu sudah bangun, tapi sepertinya percuma. Karena saat Dinda mencoba untuk memanggil bapaknya, sama sekali tidak ada sahutan yang muncul. Malam mulai menjelang, entah kenapa Dinda tidak bisa tertidur dengan lelap. Ada saja pikiran-pikiran yang masuk ke dalam kepalanya. Suasana terlihat sangat sepi dan tenang, apalagi dengan rumah yang sebesar ini, yang hanya dihuni oleh dia dan bapaknya. Sedangkan Mbok Marni dan Pak Kusno tinggal di pavilion belakang rumah. Dinda beranjak. Percuma saja dia mencoba untuk tidur, matanya masih menyalang. Pikiran tentang kedua orang tuanya masih terus silih berganti masuk ke dalam kepalanya. Astaga, ucap Dinda yang sudah duduk menyandarkan tubuhnya. Sejenak dia berniat untuk membuat minuman hangat, berharap bisa segera membuat ngantuknya datang. Perlahan dia bangkit berjalan untuk menuju ke arah dapur. Hingga saat melewati kamar tidur bapaknya, sayup-sayup Dinda mendengar ada orang yang tengah berbicara di dalam. Seketika Dinda terdiam, berpikir apa bapaknya sudah bangun. Dia mencoba mendekat, jelas sekali ada suara-suara dalam kamar bapaknya. Dinda mulai mencoba mengetuk pintu kamar bapaknya. Tok tok tok. Ya, ayah, ucap Dinda sambil masih terus mencoba untuk mengetuk pintu kamar. Karena tidak ada jawaban, nekat Dinda membuka pintu itu. Namun saat dia melihat ke dalam, suasana nampak sepi. Bapaknya masih tertidur di atas kasur, mengerutkan dahinya. Dinda melangkah masuk ke dalam, memandangi bapaknya dengan seksama. Tapi kondisinya tetap sama saja, seperti saat pertama kali ia melihatnya. Mungkin aku cuma salah dengar kali ya, ucap Dinda yang masih langsung kembali berjalan keluar. Dinda sudah kembali ke dalam kamar, secangkir teh hangat sudah ada di tangannya.
Melihat jam ternyata sudah hampir tengah malam, merasa tidak ada sesuatu yang harus dilakukan. Dinda berjalan ke arah kasur, berniat untuk tidur. Namun sekali lagi, pendengarannya menangkap sesuatu. Dinda terdiam. Sayup-sayup dia mendengar ada suara seperti suara seorang dalang yang sedang memainkan wayang. Dia bangkit mencoba untuk mendengarkan lebih jelas. Dia benar-benar penasaran sekarang. Apa itu suara radio di arah pavilion belakang rumah? Ucap Dinda. Kembali Dinda beranjak. Ketika membuka pintu kamarnya, suara dalang itu semakin terdengar dengan jelas. Terdiam mencoba mengikuti arah suara, Dinda mulai kebingungan. Jelas suara itu berasal dari kamar bapaknya. Dengan buru-buru, Dinda berjalan untuk menuju ke arah kamar bapaknya. Dia mencoba untuk menempelkan telinganya di daun pintu. Benar saja, suara itu berasal dari dalam kamar. Tanpa mengetuk, kali ini dia langsung membuka pintu kamar itu. Namun seketika saja semuanya menjadi senyap. Tak ada suara apapun. Bahkan kondisi bapaknya masih tetap sama. Hanya saja Dinda melihat gorden jendela yang sudah terbuka lebar. Apa ada orang yang masuk? Batin Dinda yang langsung saja melangkah ke arah jendela. Hingga saat dia mencoba menutup kembali gorden jendela, kembali matanya menangkap sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di ayunan di bawah pohon mangga. Dok, Cak Ayu, kenapa mulai? Lunga, Dok. Lunga. Sontak Dinda langsung menoleh ke arah bapaknya. Kini laki-laki itu tengah berbicara. Matanya masih tertutup. Entah kenapa suasana rumah menjadi jauh lebih menyeramkan. Seketika tubuh Dinda merinding hebat. Ya, ayah. Panggil Dinda saat sudah mendekat ke arah bapaknya. Tidak ada jawaban, laki-laki itu tetap saja bergeming. Sontak saja Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Jelas sekali telinganya menangkap ada benda yang jatuh. Dengan buru-buru Dinda merapikan selimut yang dikenakan bapaknya dan kemudian berjalan keluar untuk menuju kamar. Gelap, semua nampak tenang dan sunyi. Bahkan saat Dinda mencari sumber suara kekeduan itu, dia tidak mendapati apapun yang janggal. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya. Menghela napas, Dinda berniat kembali ke kamarnya. Dia berpikir mungkin karena terlalu lelah dan banyak pikiran yang membuat seluruh inderanya mengalami halusinasi. Pagi pun sudah tiba. Suara kokok ayam saling bersahutan membuat Dinda terbangun. Matanya menatap ke atas. Pikirannya kembali melayang ketika kesadarannya muncul di mana Dinda berada saat ini. Seharusnya dia merasa benci dengan bapaknya, dengan keluarga Sukmaji. Tapi kenapa ada dorongan untuk tetap berada di sini? Seolah rumah ini memberikan daya tarik yang kuat untuk tetap tinggal, untuk mengerti dan mencari tahu. Sekali lagi, rasa penasaran Dinda membuncah. Ingin sekali dia mencari tahu segala bentuk misteri tentang kehidupannya dan masa lalunya. Pagi, Mbok. Sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Pagi, Non. Ujar Mbok Marni. Dinda mendecahkan lidahnya. Kan sudah saya bilang, Mbok. Panggil saya dengan nama saja, tanpa embel-embel, Non. Ucap Dinda sebal. Berjalan dia langsung mencoba untuk membantu Mbok Marni. Sudah, biar Mbok saja. Dinda tunggu di meja saja. Mbok bikinin teh atau kopi, ucap Mbok Marni yang melihat Dinda sudah memakai calamet dan mencari bahan-bahan di kulkas. Gak apa-apa, Mbok. Di panti itu saya sudah biasa seperti ini. Justru malah aneh kalau saya cuma liatin Mbok Marni masak, ujar Dinda yang tidak mengindahkan permintaan Mbok Marni. Sejenak Mbok Marni melihat ke arah Dinda, matanya berkaca-kaca. Hingga saat Dinda menyadari dirinya tengah ditatap dan memalingkan kepalanya ke arah Mbok Marni. Dengan buru-buru wanita itu menunduk, berpura-pura sedang melakukan sesuatu. Saya pengen tahu, Mbok, seperti apa keluarga ini, Mbok, ucap Dinda. Mbok udah lama kerja di sini kan? Sudah, Din. Semenjak Pak Ahmad masih kecil, Mbok itu sudah ikut bapak, kakek kamu, jawab si Mbok.
Belum sempat Dinda bertanya lebih, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka. Menoleh, ternyata Pak Kusno yang masuk dari arah taman belakang. "Non, kok malah bantuin sibuk masak toh?" ucap Pak Kusno heran saat melihat Dinda tengah sibuk di depan kompor. "Bok, tolong kasih tahu Pak Kusno, kalau manggil saya itu gimana?" tanya Dinda sambil memoyongkan bibirnya. Dia benar-benar risih dengan panggilan yang diucapkan oleh Mbok Marni dan Pak Kusno itu. Melihat itu, Mbok Marni tersenyum dan segera memberitahu suaminya. "Wah, saya tidak berani. Kalau bapak tahu bisa dimarahin saya," ujar Pak Kusno. Entah itu adalah nada bercanda atau sebuah keseriusan, Dinda tidak peduli. Dinda membalikan badannya, tatapannya lurus ke arah Pak Kusno yang justru malah terlihat menunduk. Bahkan raut muka Mbok Marni juga terlihat khawatir jika Dinda meledak marah. Walau dia belum tahu sifat Dinda, tapi rasa khawatir itu tiba-tiba saja muncul dalam batinnya. Kalau ayah sudah bangun dan dia marah-marah karena anaknya tidak ingin dispesialkan, bilang sama saya, Mbok, ucap Dinda lantang. Pak Kusno tertegun. Sepersekian detik dia melihat bayangan Sukmaji di mata Dinda. Tidak mau membuat keributan, Pak Kusno segera minta izin untuk mengecek kondisi Ahmad. "Emang dia tidak pernah bangun ya, Mbok?" tanya Dinda yang sudah tidak bisa menahan diri. Mbok Marni bingung saat Dinda mengatakan dia. "Maksudnya ayah kamu?" "Iya, Mbok, maksud Dinda ayah," kata Dinda yang langsung paham dengan kebingungan Mbok Marni. "Bangun kok, Din. Cuma di waktu-waktu tertentu saja Bapak bisa tertidur lama. Bahkan dulu pernah Bapak gak bangun tuh selama seminggu, sampai Pak Hamdan mesti kasih infus ke Bapak," jawab Mbok Marni. Dinda hanya manggut-manggut. Sejenak dia ingin menceritakan apa yang dialaminya saat bapaknya mengucapkan kalimat yang menurut Dinda sedikit aneh dan juga wanita dengan baju putih yang sudah dia lihat 3 kali dalam sehari. Namun dia itu urungkan, tidak mau terlalu gegabah. Toh dia juga belum terlalu kenal dengan Mbok Marni dan juga Pak Kusno. "Non, Bapak sudah bangun," ucap Pak Kusno saat masuk ke dapur. Badan Dinda seketika menegang. Ada perasaan ingin segera menemui bapaknya, tetapi dia juga ingin segera pergi dari tempat ini. Perasaannya benar-benar tidak menentu. "Pak Kusno sudah beritahu ayah kalau Dinda sudah di sini?" tanya Dinda. "Belum, Din. Bapak masih belum tahu," jawab Pak Kusno sambil menggelengkan kepalanya. "Biar nanti saya aja yang bilang langsung. Boleh saya minta tolong, Pak?" tanya Dinda sekali lagi. Pak Kusno hanya mengangguk. Dengan buru-buru Dinda beranjak pergi ke kamarnya. "Tolong belikan saya rokok ya, Pak," ujar Dinda sambil menyerahkan selembar uang pada Pak Kusno dan kembali duduk di ruang makan. Yang mendapat tatapan dan mulut melongo dari Mbok Marni dan Pak Kusno, mereka tidak tahu kalau Dinda adalah seorang perokok. Sudah beberapa waktu Dinda duduk termenung. Sudah berapa batang rokok pula dia hisap. Sebenarnya dia bukan seorang perokok, tapi tidak ingat dengan perkataan laki-laki itu. Kalau Mas lagi pusing, banyak pikiran, ya larinya ke rokok, kenangnya. Seketika Dinda merasa rindu dengan laki-laki konyol yang menyebalkan itu. "Din," sapa Pak Kusno takut-takut. Dinda menolehkan kepalanya. "Sini, Pak, duduk sama saya," ujar Dinda. "Saya nggak tahu kalau non Dinda perokok," kata Pak Kusno. Mendengar itu justru Dinda tersenyum dan menggeser bungkusan rokok dan korek api ke arah Pak Kusno. "Bapak ngerokok kan?" tanya Dinda yang langsung mengarahkan pandangannya ke arah taman mawar di depannya. Sungkan menolak, akhirnya Pak Kusno mengambil 1 batang dan membakarnya. Lama mereka terdiam, terbenam dalam pikirannya masing-masing. "Pak Kusno suka wayangan?" tanya Dinda. "Suka, Din. Dulu itu Pak Sumaji sering ajak saya ngeliat wayang." "Oh, pantes. Semalam saya dengar suara wayangan, Pak," kata Dinda. Sejenak Pak Kusno terkesiap, tubuhnya seperti menegang. "Hah? Semalam?" tanya Pak Kusno terbata. "Iya, saya pikir ada acara wayangan di sekitar sini. Soalnya suaranya jelas banget, Pak,"
ujar Dinda. Pak Kusno sama sekali tidak menjawab. Erat wajahnya terlihat tegang. Kenapa Pak? Tanya Dinda yang heran melihat ekspresi Pak Kusno. Gak apa-apa Din. Iya, semalam ada wayangan di kampung sebelah. Kedengarannya sampai rumah, tanya Pak Kusno. Dinda tersenyum. Dia tahu persis kalau Pak Kusno sedang berbohong. Jelas sekali kemarin suara dalam wayangan itu berasal dari dalam kamar bapaknya. Saya mau ketemu ayah Pak, ucap Dinda sambil beranjak meninggalkan Pak Kusno yang masih terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Ini sarapan buat ayah, Mbok, tanya Dinda saat melihat Mbok Marni tengah memegangi nampan yang berisikan makanan. Iya Din, buat bapak, barusan minta dibawain makanan. Ayah gak ada penyakit jantung kan, Mbok? Kembali Dinda bertanya. Mbok Marni hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Dinda. Biar saya aja Mbok yang bawa, kata Dinda yang langsung saja mengambil nampan dari tangan Mbok Marni. Jantung Dinda berdebar dengan keras. Bahkan rasanya telinganya juga mendengar detak jantungnya sendiri. Dinda tengah berhenti di depan pintu kamar bapaknya. Menghela napas. Sejurus kemudian Dinda mengetuk pintu kayu yang ada di depannya. Ya, Mbok, masuk. Seketika jantung Dinda berdesir. Untuk pertama kalinya, dia mendengar suara bapaknya secara sadar. Perlahan Dinda mendorong pintu kayu dan segera masuk ke dalam kamar. Kini dia bisa melihat dengan jelas Ahmad Sukmaji tengah duduk bersandar di atas kasurnya. Mata Dinda memanas, ingin rasanya menghambur ke dalam pelukan orang tua yang sudah membuangnya itu. Ajeng, ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah berjalan mendekat ke arahnya. Bukan, kamu bukan Ajeng. Mbok Marni, teriak Ahmad lantang. Tidak merasa terganggu dengan teriakan bapaknya, Dinda terus saja melangkah dan duduk di kursi samping tempat tidur. Dinda mendengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh masuk ke kamar bapaknya. Dia tahu langkah kaki itu milik Mbok Marni dan Pak Kusno. Mbok, siapa dia Mbok? Ucap Ahmad sambil menunjuk Dinda menggunakan dagunya. Dinda tersenyum. Terus saja dia melihat laki-laki yang memiliki rahang tegas dan juga tatapan yang tajam. Kenapa Mbok Marni membawa masuk orang sembarangan? Bentak Ahmad. Mbok Marni tidak menjawab. Matanya sesekali mengarahkan ke Dinda, mencoba untuk berinteraksi dengannya. Namun tatapannya masih terus tertuju pada bapaknya. Saya mau bicara berdua Mbok, ucap Dinda tegas. Tanpa menoleh ke arah Mbok Marni yang masih diam mematung. Tidak berani menolak, Mbok Marni hanya mengiyakan dan segera menutup pintu kamar. Ahmad kebingungan. Belum pernah sekalipun Marni membantah ucapannya. Siapa kamu? Ucap Ahmad. Sebentar, kata Dinda yang langsung menaruh nampan di meja dan segera beranjak keluar ruangan. Beberapa saat kemudian Dinda kembali ke kamar bapaknya. Tanpa banyak bicara dia langsung menaruh 2 foto usang di pangkuan Ahmad. Maaf, saya lupa, ucap Dinda mengambil foto itu dan memperlihatkan pada Ahmad. Dia lupa kalau bapaknya tidak bisa menggerakkan tangannya. Kamu tahu ini siapa? Ucap Dinda saat menunjukkan foto. Saat dirinya masih bayi, tidak menjawab, justru Ahmad terlihat seduh dan air matanya mulai berlinang. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Tanya Ahmad parau. Satu dari panti asuhan, satu lagi dari Pak Hamdan, kata Dinda datar. Seketika Ahmad menolehkan kepalanya. Tidak, Ajeng selalu bilang kalau anakku sudah mati, ujar Ahmad yang mulai terlihat kebingungan. Kalau begitu, tanyakan pada istrimu. Kenapa dia sampai tega membuang anaknya di panti asuhan? Ucap Dinda dengan napas memburu. Amarnya mulai bangkit. Dinda, kata Ahmad lirih. Suasana menjadi hening. Bahkan Dinda tidak menjawab panggilan bapaknya. Bak! Tiba-tiba jendela kayu terbuka dengan keras. Angin masuk ke dalam kamar. Sontak mereka berdua memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Sepintas mereka melihat seorang perempuan tengah berjalan melewati kamar tidur bapaknya. Pergi, Du, pergi,
Kamu tidak boleh ada di sini, ucap Ahmad panik, masih memandangi jendela kamarnya. Sedangkan Dinda yang masih syok dengan apa yang dia lihat langsung berpaling ke arah Ahmad. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sebegitu tidak menginginkan dirinya. Tapi Dinda tidak bergeming. Dia masih saja menatap Ahmad. Kenapa aku tidak begitu kau inginkan? Rasa sakit hati Dinda bertambah berkali-kali lipat saat mengucapkan kalimat itu. Air matanya menetes. Darahnya berdesir, emosinya memuncak. Sedangkan Ahmad terus saja menggelengkan kepalanya. Jawab, bentak Dinda dengan keras. 20 tahun. Saya tersiksa. 20 tahun. Tidak ada seorang pun yang mencari saya. Kenapa kalian begitu jahat? Jerit Dinda. Ahmad terdiam. Dia terus saja menggelengkan kepalanya. Dinda menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi. Napasnya tersengal-sengal, bercampur dengan isakan tangis. Baiklah, saya akan pergi, ucap Dinda berdiri sambil mengusap air matanya. Tunggu, ayah mau bicara sama Hamdan. Dinda berhenti melangkah. Tenangkan dirimu. Setelah ayah bicara dengan Hamdan, ayah ingin bicara dengan anak ayah, ucap Ahmad. Dinda menatap lekat-lekat mata bapaknya. Tidak menjawab, Dinda hanya mengangguk dan berjalan keluar. Berjalanlah ke arah dapur. Dinda mendapati Pak Kusno dan Bu Marni tengah duduk dengan raut wajah khawatir. Dia minta untuk bicara dengan Pak Hamdan, ucap Dinda yang langsung saja lanjut berjalan ke arah taman belakang.